Baiklah anak-anakku yang di rumah, materi tata krama ini sudah sering sekali mungkin anak-anak mendengar, kemudian mempelajari di materi-materi sebelumnya. Tata krama adalah adat sopan santun atau sering disebut juga etiket. Etiket itu melekat pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Adat sopan santun sebenarnya mulai dari kecil, mulai dari anak-anak telah kalian laksanakan atau telah orang tua kalian kenalkan. Contohnya adalah ketika orang tua mengajarkan anak-anaknya ketika dikasih sesuatu dari orang lain, pemberian dari orang lain, tentunya orang tua kalian mengajarkan kalian untuk menerima dengan tangan sebelah kanan. Kemudian tidak lupa ucapan terima kasih kepada yang telah memberi barang tersebut. Begitu ya anak-anak ya. Oke, materi tata krama ini tidak susah anak-anakku sekalian. Tentunya kalian telah bisa mempraktekkan di rumah, di sekolahan ataupun di lingkungan kalian. Untuk tata krama ini bisa kita simpulkan bahwasannya timbul itu dari lingkungan sekitar kita. Jadi kesimpulannya tata krama itu muncul kemudian disepakati oleh kita dan lingkungan untuk pergaulan sehari-hari. Gitu ya. Sampai di sini sudah tahu ya anak-anak yang di rumah ya. Oke, kemudian tata krama itu terdiri dari dua kata, tentunya tata dan krama. Tata itu berarti apa anak-anak? Tata itu bisa diartikan sebagai adat, aturan, kemudian norma atau peraturan. Ya. Kemudian krama itu berarti sopan santun. Ya. Jadi berkelakuan baik, kemudian tindakannya baik, kemudian perbuatan yang baik. Gitu ya. Oke. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai, ini sebagai contoh saja biar kalian lebih paham. Ini diibaratkan seperti buah kedondong. Tahu ya buah kedondong? Buah kedondong itu jika kita lihat tampak bagus sekali. Jadi tampak molek, kemudian dia itu mencerminkan sebuah buah ya, atau itu yang ketika kita lihat kita akan langsung tertarik tanpa melihat dalamnya. Nah, seperti manusia, kenapa diibaratkan buah kedondong? Ketika kita melihat kemolekan seseorang, penampilannya baik, ya kemudian kelihatannya sih anaknya pandai bergaul, kemudian berbicaranya mungkin dia bagus, kemudian bisa menarik lawan bicara. Nah, tetapi di balik dari itu dalamnya atau mungkin bisa dikatakan innernya, jadi inner beauty-nya, atau kalau yang buah kedondong tadi dalamnya kedondong ada apanya sih? Dalamnya kedondong tidak sebagus yang ditampilkan di luarnya. Ternyata buah kedondong itu bisa mengibaratkan sifat dari seseorang. Jadi dalamnya berserabut gitu ya, kasar, kemudian serabutnya juga tidak teratur. Kalau orang Jawa bilang tidak beraturan, semruwet, riweh gitu ya. Iya. Lah, sifat-sifat yang bisa dipelajari di situ artinya bagaimana? Kita sebagai orang pribadi dengan pergaulan dengan lingkungan itu tidak boleh mencerminkan seperti buah kedondong. Nah, harusnya seperti apa Bu Guru? Nah, bisa diibaratkan seperti buah durian. Tahu ya durian ya? Oke, favorit saya juga buah durian. Enak ya rasanya ya durian. Nah, kalau buah durian cobalah kita amati. Durian itu tampak pada tampilan luarnya biasa saja dia. Ya,
bagus juga nggak begitu bagus, warna kulitnya tidak secerah buah kedondong, coklat, agak kusam gitu ya. Tapi bagaimana dalamnya buah durian? Dalamnya buah durian tidak seperti di luarnya. Luarnya sih biasa saja, ya seperti yang saya katakan tadi. Tapi dalamnya, wow, kelihatan sangat-sangat nikmat sekali. Tidak hanya dalamnya yang bagus, rasanya juga enak. Nah, kemudian kita bisa membandingkan antara peribahasa tadi buah kedondong dan buah durian. Anak-anak bisa menyimpulkan ya? Iya, jadi bukan yang aduh nggak boleh itu makan kedondong. Enggak, boleh. Cuma ada yang sifat-sifat yang bisa kita pelajari dari kedua buah tersebut. Jadi ketika makan durian tentunya dalam luarnya biasa saja, tapi dalamnya kita bisa menikmati rasanya yang sangat luar biasa. Jadi anak-anak seperti itu ya, kita tidak perlu bermewah-mewahan, harus berdandan semolek mungkin, kemudian berpenampilan sangat bagus, tetapi perilaku kita tidak mencerminkan hal yang bagus. Lebih baik biasa saja, tetapi sebenarnya kita punya potensi, kita punya kemampuan. Jadi kita punya sesuatu yang kita banggakan dari yang kelihatan biasa saja. Gitu ya. Oke, next. Kalau sudah paham, materi selanjutnya ini akan saya jelaskan mengenai macam-macam daripada tata krama ya. Tata krama pergaulan komunikasi itu sebagai sifat alami manusia sebenarnya ya. Jadi komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Dia selalu bersama, dia selalu berkolaborasi gitu ya. Kemudian ada beberapa kunci pokok. Nah, ini yang perlu dipelajari. Kunci pokoknya apa saja yang perlu dipelajari atau dicamkan dalam kita mengatasi masalah komunikasi dengan lingkungan. Nah, di antaranya adalah ada perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Maksudnya gimana? Ada pepatah, Anda sopan, kami pun segan. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kita pengen diperlakukan dengan baik oleh orang lain, berarti kita juga harus memperlakukan orang lain secara baik ya. Minimal dengan cara kita sendiri, artinya sebisa kita saja ya. Jadi tidak perlu dilebih-lebihkan memang, karena seperti ini ada sifatnya akan kita pelajari atau belajarnya terus menerus. Tapi paling tidak kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Jadi perlakukanlah diri kita dengan baik, maka orang lain pun akan mengikuti perlakuan yang akan kita tanamkan ke orang lain. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Kemudian setiap orang itu mempunyai perbedaan perorangan, tidak kembar satu dengan yang lain ya. Jadi perbedaan dengan orang lain tersebut itu malah yang menjadikan kita malah bisa mengembangkan artinya mengembangkan persatuan dan kesatuan, atau bisa mempelajari hal-hal yang tidak kita punyai pada diri kita ya. Kemudian ada pepatah, kenal dulu itu baru disayang gitu ya. Jadi makin kenal maka makin sayang. Kalau tak kenal maka sama sekali tidak sayang ya. Seperti nanti anak-anak kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah harus seperti itu ya, saling menyapa. Seandainya anak-anak bertemu di luar, di pasar, di pertokoan, anak-anak alangkah baiknya kita saling sapa. Kadang-kadang bapak ibu guru itu bukannya
sombong atau tidak kenal. Tetapi seperti yang kalian tahu, Bapak Ibu guru itu di sekolahan ada banyak sekali siswa yang bersekolah di SMK PPS 1. Jadi kalau untuk mengenal satu persatu mungkin Bapak Ibu guru tidak paham atau kurang paham. Mungkin ada beberapa anak yang sering dikenal, jadi hafal namanya, tetapi sebagian juga tidak begitu hafal. Makanya yang namanya kita satu keluarga gitu ya, satu sekolahan, jadi harus saling mengenal. Biar apa? Biar sayang. Artinya sayang apa? Kita ada kepedulian, ada yang namanya empati. Ya, ada temannya sakit. Kalau ditanya temannya yang sebelah kelas, temanmu yang kelas teknik komputer jajari kan sakit ya? Loh, kok aku nggak tahu ya, yang mana ya? Padahal sudah tahu. Karena kita mungkin apa? Sama teman cuek mungkin, ada temannya nggak masuk 3 hari. Kenapa temannya sakit? Nggak tahu Bu, saya kan nggak kenal. Nah gitu ya. Lah bagaimana caranya kita berempati? Nah ketika berbalik nantinya misalnya kita tidak minta, tapi gantian kita yang minta pertolongan sama teman yang lain atau orang lain, apa harus kita tidak dikenal dulu? Bagaimana cara orang itu mempercayai kita kalau kita tidak kenal? Oke, sampai di situ paham ya anak-anak ya materi yang saya sampaikan? Oke, bisa dilanjut kira-kira ya sambil melihat tayangan ini, sambil saya jelaskan, anak-anak tidak perlu begitu sepaneng atau harus terkonsentrasi sekali gitu, enggak. Artinya materi yang saya sampaikan dibawa rileks, santai, sambil membayangkan seakan-akan kita itu bertemu dalam satu ruangan, kemudian saya jelaskan bisa bertatap muka gitu ya. Iya, jadi Bapak Ibu guru sebenarnya juga sudah rindu untuk mengajar anak-anak semua gitu ya. Oke, kalau gitu materinya tinggal sedikit, saya lanjutkan ya anak-anak ya. Kemudian tata krama berkenalan kedua belah pihak itu saling menyebutkan apa kira-kira kalau mau berkenalan? Menyebutkan nama tentunya ya. Kemudian saling memandang, itu namanya kontak. Ya, masa sih kalau mau kenalan menyebutkan nama, namanya siapa? Masa sambil memalingkan muka? Enggak ya. Jadi ketika mau berkenalan, etika berkenalan, sebutkan nama, kemudian pandanglah orang yang kita ajak berkenalan. Agar apa? Agar kesannya kita saling menghormati gitu ya. Kemudian berjabat tangan. Jabat tangan itu artinya apa? Ketika orang berjabat tangan, ini dinamakan kontak body. Artinya ketika kita berjabat tangan itu mengandung suatu kesan, suatu makna ya. Coba amati. Kalau orang yang kira-kira tidak pengen atau setengah-setengah hati deh, kalau diajak berkenalan, jabat tangannya akan gimana? Akan pura-pura saja, cuma dilewati tok syaratnya saja. Nah, tapi kalau memang bersungguh-sungguh atau kita punya keinginan gitu ya untuk saling mengenal agar lebih bagus dalam pergaulan, tentunya berjabat tangan dengan baik gitu ya. Oke. Nah, kemudian tidak mengayun-ayunkan tangan. Nah, setelah berjabat tangan, tangannya ndak usah diayun-ayunkan. Kalau bahasa Ngerambe diapain itu? Digebet-gebetkan gitu ya kalau bahasa saya. Nantinya akan diguncang-guncangkan. Nah, itu tidak ada perlunya. Coba justru kalau kenalan, oh iya nama saya Dewi, itu ya, rumah saya Waka, jabat tangan. Nanti diguncang-guncangkan tangannya. Apa yang terjadi? Yang diajak kenalan mungkin lari. Karena apa? Dianggap tidak serius dalam berkenalan. Saya rasa anak-anak sampai di sini paham ya
Sebenarnya boleh pakai kalimatnya anak-anak sendiri. Anak-anak sekarang kan bahasanya banyak sekali ya. Misalnya nanti pakai bahasa halo guys gitu ya. Kerennya ya sekarang ya. Iya. Apa kabar bro gitu ya. Saya pernah dengar beberapa percakapan yang seperti itu. Itu juga bisa lebih mengakrabkan antara remaja atau muda-mudi gitu ya. Nah kemudian tata krama berbicara. Bagaimana sih orang itu tata kramanya berbicara? Karena berbicara itu orang ketika melihat orang berbicara dia akan bisa menilai. Oh, pembicaraannya orang ini kok bahasanya seperti itu ya. Berarti kira-kira kalau bicaranya saja selengean mungkin tidak pakai bahasa yang bagus, orang akan mengira apa? Waduh, orang ini tata kramanya di mana ini? Apa enggak pernah ini ya bilang yang sopan? Apa enggak pernah ya ini orang tuanya mengajarkan tentang berbahasa yang baik? Contohnya apa coba? Kadang-kadang anak-anak kurang bisa menempatkan ketika berbicara dengan level misalnya lebih tua atau lebih muda. Misalnya dengan yang lebih tua, berarti harus menggunakan bahasa yang lebih hormat. Kalau bisa ya bahasanya bahasa yang halus. Bapak sampun dahar. Jangan bilangnya Pak, yuk makan Pak yuk. Ayo dong Pak, ayo Pak makan. Nah, kira-kira kurang berkesan. Kalau sama temannya sih boleh. Mbak, ayo makan sini yuk, gabung sini yuk mungkin ya. Atau Dek, ayo ndang maem dan sebagainya. Boleh, tapi kalau sama Bapak Ibu guru mungkin Pak, iki karepe piye? Pak, aku belum paham. Boleh enggak? Kurang bagus. Harusnya pakai bahasa yang gimana? Bapak, saya belum bisa. Pak guru, saya belum paham. Bu guru, saya minta dong dijelaskan. Boleh enggak harus pakai siap Bu guru, siap Bapak guru. Enggak seperti itu, tetapi layaknya harus sopan gitu ya. Oke, next. Kemudian tata krama berpenampilan. Nah, ini salah satunya yang pertama adalah cara menggunakan pakaian. Iya, pakaian diantaranya kalau pakaian seragam sekolah harus diapakan? Dimasukkan, ya, tidak boleh atasannya keluar, jadi harus dimasukkan. Kemudian pakai sabuk sekolahan, kemudian seragamnya sesuai dengan ketentuan. Kalau hari Senin ya putih abu-abu pakai atribut. Karena apa? Pakaian itu sangat-sangat sekali bisa menunjukkan identitas anak tersebut. Trennya adalah kalau pakai rok, kira-kira sekarang trennya agak ditinggikan. Boleh apa enggak? Enggak boleh ya, karena apalagi anak yang berhijab. Masa berhijab atasnya sudah bagus, bawahnya cingkrang, ya terlihat kurang bagus. Tidak boleh ditiru. Itu ya anak-anak ya. Kemudian pada waktu olahraga, pakaiannya adalah pakaian olahraga. Jangan saya lupa Pak Guru ndak bawa baju olahraga. Saya kan pakai baju pramuka saja. Lah nanti gimana kalau mau lompat jauh atau yang lain? Nah, anak-anak harus bisa menyesuaikan diri. Sebenarnya kalau berlatih disiplin, tata krama itu ndak sulit, asalkan kita sudah tahu porsinya, gitu ya. Ndak usah lebih, tetapi paling tidak sudah sesuai sasaran. Kemudian memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Ke sekolah mau legalisir berarti harus berpakaian, tidak boleh pakai kaos oblong, tidak boleh pakai sendal jepit. Tahu ya? Ke sekolahan misalnya katakanlah
mau bayar administrasi atau mau daftar ulang, tidak boleh berpakaian ala-ala kalau kita mau lihat manten. Ya, anak-anak saya rasa sudah tahu, anak-anak sekarang itu fashionable. Jadi sudah fashion sekali, sudah bisa menempatkan pakaian itu harusnya dipakai pada waktu seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah cara berjalan bersama. Loh, Bu, kenapa berjalan harus diatur gitu ya? Nah, itu ada etikanya sayang. Jadi laki-laki itu pada etika berjalan itu adalah harusnya sejajar, atau sebenarnya fungsinya di sini yang utama adalah laki-laki harus melindungi wanita. Nah, artinya apa? Nah, ketika ada laki-laki mungkin bapak ibu guru atau teman kita, nah biasanya mereka berjalan lebih maju sedikit ketimbang yang perempuan. Fungsinya apa sih? Apa laki-laki sok gitu ya, heroik gitu ya? Enggak, karena apa? Di sini fungsinya adalah ketika ada sesuatu, laki-laki itu respeknya lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian kalau ada dua wanita dan satu pria, jadi dua wanita, satu pria, itu berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas, itu kalau di area umum gitu ya. Kemudian kalau ada dua pria dan satu wanita, berarti wanitanya ada di tengah. Kalau ada dua pria yang dimaksud saya di sini ya, kemudian satu wanita, berarti wanitanya adalah aturannya berada di tengah gitu ya. Bagaimana? Sudah agak capek ya? Oh, belum. Semangat ya anak-anak ya. Oke, kalau gitu kita teruskan materi selanjutnya. Kemudian setelah tadi beberapa tata cara berpakaian, kemudian berjalan, selanjutnya adalah tata krama mengenai makan. Ya, sering kita lakukan ya kalau makan. Ada yang ingat tidak makan? Tidak ada ya. Kalau saya makan tuh tidak pernah lupa. Pengen lupa gitu, tapi tidak bisa ya. Artinya makan itu adalah utama. Ya, mau sholat, lapar, makan dulu daripada nanti ingat makan gitu ya. Oke. Tata krama makan yang pertama gitu ya. Cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Tidak boleh klotean, tidak boleh makan itu kalau bahasa ngerambinya kecap. Ya, tidak boleh bersuara. Kemudian jika batuk pada waktu makan hendaknya ditutup. Ya. Kemudian berdoa sebelum makan. Sudah paham anak-anak ya tentang cara makan? Oke, kemudian Bu Yeti mau menjelaskan mengenai tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Yang fasilitas umum itu apa saja ya anak-anak ya? Buang sampah pada tempatnya. Tempat sampah itu adalah fasilitas umum. Sudah disediakan tempat sampah, tidak boleh makannya di sebarang tempat, membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Kemudian jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di halaman. Nah, di halaman sekolah itu anak-anak kalau jam istirahat biasanya hal yang sangat menggembirakan, hiburan bagi anak-anak, mau cepet-cepet jajan gitu ya. Nah, setelah ngantri jajan kemudian makan, biasanya lupa ngobrol sama temennya, ya, lempar-lemparan makanan, boleh ndak?
Enggak boleh ya. Jadi makan harus menjaga kebersihan. Artinya kalau dilempar-lempar, nanti ada yang bertaburan kemana-mana, jadinya lingkungannya jadi kotor. Next, kemudian tempat umum ya harus ikut kita jaga kebersihannya. Kamar mandi ini terutama ya. Saya terkadang menjumpai gitu ya, di kamar mandi anak-anak tidak bisa menempatkan membuang sampah pada kaidah tertentu. Sebagai contoh ya, ada yang membuang pembalut di sembarang tempat, tidak dibungkus. Ya ini mohon maaf. Artinya apa? Hal seperti ini sebenarnya kalau dibicarakan, ibu dibicarakan kan malu, tetapi dari rasa malu tersebut akan menimbulkan kebiasaan yang jelek. Jadi anak-anak harus bisa menempatkan kegiatan-kegiatan yang kira-kira di tempat umum ya kita menghargai. Sudah disediakan tempat umum ya, kita merasa enak-enak saja membuang sampahnya di situ. Padahal itu untuk aktivitas semua siswa. Nah, jadi harapannya anak-anak bisa menjaga diri dan lingkungannya ya. Oke. Kemudian sopan berkendaraan di jalan. Jangan ngebut. Nah, harusnya anak-anak yang bawa kendaraan harus pakai helm ya. Kemudian etikanya gimana? Semuanya sudah ada aturan kok, sudah diatur. Sudah ada lampu traffic light. Fungsinya apa? Nah, itu untuk mengatur. Nah, ketika yang lain mau menyeberang, berarti yang sebelah kanan harus di stop dulu. Tidak usah nerabas. Makanya anak-anak kalau berangkat sekolah waktunya jangan dipres. Jadi diburu-buru gitu ya. Sampai sekolah biar tidak telat gitu. Tapi apa? Etika ketika di jalan, ketika berkendaraan tidak dipakai. Oke, ini untuk yang terakhir, materi terakhir adalah mengenai dilarang untuk merokok. Ya, kalau ini peringatan keras bagi anak-anak ya. Saya sudah sering mengikutkan anak didik SMK PPS itu untuk mengikuti lomba dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Kemarin itu ikut 10 besar mengalahkan 420 siswa, itu mewakili Ngawi menjadi Duta Kesehatan Ngawi. Ya, nah di situ materinya adalah bebas rokok. Jadi kita punya duta ya yang dikirim di Dinkes Ngawi sebagai duta kesehatan anti rokok dan narkoba. Ya, jadi kalau kalian tahu kandungan rokok itu sangat berbahaya. Saya mengikuti anak yang lomba sampai tingkat kabupaten itu. Mas Denny itu lolos di 4 babak ya. Jadi babak yang terakhir itu adalah bagaimana menyadarkan anak-anak yang sudah terlanjur pola hidupnya dari kecil sudah di samping kanan kiri lingkungan keluarga sudah perokok berat. Ya. Nah, di situ memang dicontohkan bahan rokok itu sangat berbahaya ternyata ya. Jadi ada kandungan obat pel kalau saya lihat kemarin. Kemudian ada candunya, banyak sekali kalau kita kupas. Makanya rokok itu sebelum anak-anak jangan sampai kenal gitu ya. Jangan sampai kenal dengan yang namanya rokok. Nanti kalau sudah kerja pun sudah lulus, kalau bisa no smoking ya. Kalau bisa. Nah, itu terserah pada pribadi masing-masing ketika sudah bisa mencari uang sendiri gitu ya. Oke.
Eh, Baiklah anak-anakku yang di rumah, tadi Bu Yeti sudah menyampaikan materi seputar tata krama, sopan santun. Kemudian kita kupas mengenai sopan santun apa saja, baik makan, berpakaian, di tempat umum gitu ya. Nah, alangkah baiknya untuk materi ya. Jadi anak-anak paling tidak bolehlah meresum, atau kalau enggak ya dilihat lagi, dipelajari, kan bisa dilihat di channel TV ya, bisa diulang-ulang gitu, biar apa, anak-anak sedikit banyak paham mengenai materi tata krama ya. Oke anak-anakku sekalian, materi sudah saya sampaikan ya. Kemudian anak-anak juga sudah melihat tayangan, kemudian sudah paham mempelajari hal mengenai tata krama. Maka saya sebagai pemateri pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya doakan anak-anak di rumah mudah-mudahan selalu sehat, sehat walafiat, sehat jasmani dan tentunya sehat rohani. Jangan lupa melaksanakan aktivitas yang positif setiap hari ya. Kemudian dari saya itu saja, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup materi pada pagi hari ini ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.